Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh anak-anakku yang hebat dan soleh-solehah. Jadi anak-anak, gimana sih kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita ke pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Ibu pimpin doanya ya, berdoa sebelum belajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tidak bosan-bosannya ibu mengingatkan kalian untuk selalu absen di kolom komentar ya. Oke anak-anak, jadi kita mau belajar apa nih hari ini? Sebelum kita belajar apa nih di hari ini, sebelum kita tahu kita belajar apa hari ini, ibu sedikit mereview pertemuan di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Oke, anak-anak, jadi kita sudah belajar tentang pengertian fikih. Apa sih itu fikih? Terus kita sudah belajar tentang macam-macam fikih dan sejarahnya fikih ya. Masih ingat? Dan di minggu ini kita masuk ke bab 2. Kita sudah masuk ke bab 2. Di bab 2 kita akan mempelajari tentang foto yang ada di samping. Foto apa ini anak-anak? Iya, betul, fotonya kepengurusan jenazah. Jadi anak-anak nih setelah melihat foto ini, kalian apa yang terlintas di pikiran kalian? Pastinya fikih yang mengatur tentang kepengurusan jenazah ya. Iya dong, pastinya. Dan ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak, ibu berharap setelah kalian belajar tentang materi kepengurusan jenazah ini, kalian itu bisa nih memahami dan mengerti ketentuan-ketentuan tentang kepengurusan jenazah dengan baik dan benar. Juga kalian bisa mengaplikasikan tentang apa yang ilmu yang sudah kalian dapat tentang kepengurusan jenazah ini di lingkungan sekitar kalian dalam kehidupan sehari-hari tentunya dong. Ya anak-anak, begitu ya. Tidak bosan-bosannya juga ibu untuk mengingatkan kalian meskipun kalian bosan belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya, tetap jaga protokol kesehatan dan juga tetap harus makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan yang utama supaya kalian bisa terus menonton video ibu dan mendengarkan pembelajaran-pembelajaran dari ibu meskipun dari rumah saja ya anak-anak. Oke, langsung saja kita ke materinya. Anak-anak, dalam bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang kepengurusan jenazah. Ibu akan berikan peta konsepnya terlebih dahulu kepada kalian. Sesuai yang ada di dalam peta konsep, kepengurusan jenazah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Nah, anak-anak semua, jadi kita akan belajar hari ini tentang 4 itu. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Dan anak-anak, sementara itu, hukum dari pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Jadi jika ada orang yang meninggal di daerah kalian, terus kemudian orang-orang ikut mengurus jenazahnya, maka gugur sudah kewajiban kalian. Tetapi jika dalam lingkungan itu ada orang meninggal, terus kemudian tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka satu lingkungan itu terkena dosa. Itu yang disebut dengan hukum fardu kifayah. Anak-anak,
Materinya kita mulai dari kewajiban mengurus jenazah. Yang pertama adalah sakaratul maut. Sakaratul maut ini ditandai dengan sekujur tubuh ini, ujung-ujung tubuh ini mulai dingin, mulai pucat, merasa lemah, lemas, ingin pingsan, dan juga mulai tidak mengingat apapun. Dan juga ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW saja menggambarkan sakaratul maut itu seperti yang paling ringan rasanya, itu seperti sebuah besi kawat yang dimasukkan dari ujung kemaluan kita sampai atas, ditarik sampai atas, sampai keluar dari mulut. Sakitnya seperti itu yang paling ringan anak-anak. Tentang sakaratul maut ini dijelaskan dalam Quran surah Qaf ayat 19. Nanti anak-anak bisa membacanya di Al-Quran kalian masing-masing. Lalu, hal apa saja sih yang bisa kalian lakukan ketika kalian baru saja menjumpai orang yang baru saja meninggal gitu. Yang pertama, apabila matanya masih terbuka, usapkanlah tangan kalian dari mata hingga menutup seperti ini, hingga tertutup. Dan apabila mulutnya masih terbuka, karena itu adalah bagian rongga mulut, jadi dia agak susah ditutup, maka kalian bisa mengambil secari kain untuk mengikatnya agar rongganya itu tidak terbuka. Dan apabila kalian menemuinya di jalan gitu, biasanya korban-korban kecelakaan, tutupilah dengan sesuatu yang bisa menutup tubuhnya. Entah itu dengan kain, dengan koran. Biasanya kalau korban-korban kecelakaan di pinggir jalan kan kita bisa lihat ya, tubuhnya ditutup dengan koran. Proses pengurusan jenazah. Jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah mayat. Seorang muslim yang baru saja meninggal, maka jenazahnya harus segera diurus agar segera dapat dikuburkan. Kecuali ada hal-hal yang memaksa, seperti menunggu hasil visum dari dokter, menunggu keluarga yang lain pulang, dan lain sebagainya. Lalu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah ada 4. Yang pertama, ikut memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Kita langsung ke memandikan jenazah. Memandikan jenazah dapat diartikan sebagai proses untuk mensucikan jenazah itu tersendiri. Dan jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki juga. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Dan kecuali mereka yang mahram, misalnya suami atau istri, anak, dan lain sebagainya yang masih dalam mahram, maka boleh ikut memandikan jenazah. Nah, anak-anak, berikut adalah syarat-syarat jenazah yang boleh dimandikan. Yang pertama adalah jenazahnya beragama Islam. Yang kedua, jenazah harus dalam keadaan yang anggota tubuhnya lengkap. Dan yang ketiga adalah jenazah yang memang meninggal tidak dalam kondisi syahid atau berperang, atau meninggalnya karena berperang. Berikut adalah orang yang boleh memandikan jenazah. Yang pertama, harus satu jenis kelamin, artinya laki-laki memandikan jenazah laki-laki dan perempuan memandikan jenazah perempuan. Yang kedua, orang yang masih dalam satu keluarga atau muhrim, jadi bisa suami atau istri atau anak. Dan yang ketiga adalah orang yang jujur dan membantu proses memandikan jenazah tersebut. Jenazah itu dimandikan di dalam satu ruangan yang tertutup, jadi tidak ada siapapun kecuali si mayat dengan orang yang memandikan. Juga tidak boleh melihat aurat jenazah kecuali untuk kesempurnaan pembersihan jenazah itu sendiri. Berikutnya, cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah ini ada batas-batasannya. Batas minimal memandikan jenazah yang pertama adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh jenazah dan membersihkan najis yang ada dalam jenazah tersebut, seperti kotoran yang ada di lubang-lubang dan lain-lain.
Dan batas minimal untuk supaya memandikan jenazah ini sempurna, selain menyiramkan air tadi, maka punggung jenazah ini disangga oleh lutut, kemudian agak dimiringkan dengan disangga oleh tangan seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, dan perutnya itu diurut supaya ini agar mengeluarkan sisa-sisa kotoran najis yang ada di dalam, masih ada di dalam, seperti urin dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengkafani jenazah. Nah, sebelum jenazah ini dikuburkan, tentunya dalam tata cara Islam ada yang disebut dengan mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini dengan menggunakan kain kafan. Boleh gak sih Bu Guru, kok kain kafan selalu warnanya putih? Boleh gak sih kalau kain kafan itu warnanya merah? Boleh. Kain kafan menggunakan warna putih itu adalah satu bentuk kesunahan, tetapi tidak diwajibkan. Buktinya kalau misalnya kita melihat ada video orang meninggal dan meninggalnya di Mekah, di sana biasanya menggunakan kain berwarna hitam. Jadi kain yang berwarna-warni pun tidak masalah untuk mengkafani jenazah. Tetapi pada umumnya di Indonesia kita menggunakan kain yang berwarna putih karena sunnahnya menggunakan kain berwarna putih. Bagaimana sih cara mengkafaninya? Tentu jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu berbeda ya anak-anak. Jenazah laki-laki mereka dua-duanya sama-sama menggunakan 5 lembar kain kafan, tetapi bedanya untuk jenazah laki-laki digunakan sebagai ada dua, yang satu digunakan sebagai sorban dan satu lagi digunakan sebagai kain sarung penutup begitu. Dan untuk perempuan bedanya adalah perempuan digunakan untuk membuat jilbab, kerudung. Selanjutnya adalah mensolati jenazah. Pada bab mensolati jenazah ini, Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara mensolati jenazah. Nanti anak-anak bisa memperhatikan, kemudian kalian bisa sambil mengikuti bagaimana sih tata cara sholat jenazah itu, ya. Dan anak-anak, tentunya sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita harus membaca niat terlebih dahulu. Niat untuk jenazah laki-laki bunyinya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati imama, atau jika kalian makmum malillahi ta'ala. Dan niat untuk mayit perempuan adalah usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati imama, atau ma'mum lillahi ta'ala. Berikutnya dibagi salat jenazah itu dibagi menjadi 4 takbir. Takbir pertama setelah niat tadi, takbir pertama Allahu Akbar, membaca surah Al-Fatihah. Terus di takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus di takbir yang ketiga Allahu Akbar, membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk mayat yang laki-laki. Untuk perempuan diganti menjadi Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan di takbir yang keempat Allahu Akbar bagi laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftina ba'dahu wala waghfir lana walahu. Untuk perempuan maka diganti Allahumma la tahrimna ajroha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Setelah jenazah itu disolatkan, maka selanjutnya yang terakhir adalah jenazah harus diberangkatkan menuju ke kuburan, yaitu dimakamkan. Dan ada tata cara ketika akan pembawaan jenazah ke kuburan, ke makam begitu. Ada 3 proses ketika akan memberangkatkan jenazah ke pemakaman. Yang pertama adalah proses persiapan. Proses persiapan ini nantinya
kalian akan mempersiapkan dulu nih kira-kira apa saja sih yang akan dibawa ke makam. Ada kayak misalnya batu nisan, terus kemudian beberapa kayu untuk menutupi nanti di dalam tanah begitu. Dan juga yang kedua adalah proses pemberangkatan. Sebelum jenazah ini diberangkatkan, biasanya ada prosesi di mana jenazah itu seperti ada yang sambutan, kemudian dari pihak keluarga mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah dari si mayit sebelum diberangkatkan ke sana, mohon untuk dimaafkan. Dan yang terakhir adalah dimakamkan. Seperti pemakaman pada umumnya, jenazah dimasukkan ke liang kubur dan dikubur serta didoakan. Begitu anak-anak. Nah, kita sampai pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar nih tentang pengkafanan jenazah, tentang mensolatkan, tentang menguburkan, dan tentang mengurus jenazah orang yang meninggal sebagaimana mestinya sebagai seorang muslim. Dan anak-anak, tentunya pada masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya pada umumnya pemrosesan jenazah ini memang tidak ada bedanya. Tetapi kalau di Indonesia sendiri, jika mayat itu sudah terkonfirmasi meninggal karena positif COVID-19, biasanya sudah diurus, sudah dimandikan, disolatkan oleh tim khusus yang ada di rumah sakit, misalnya jika meninggal di rumah sakit. Dan jenazahnya pun dimakamkan secara Islam. Sudah dimandikan tentunya ya. Bagi yang ingin mensolatkan, boleh saja ikut mensolatkan. Karena mensolatkan mayit itu tidak harus berada di dalam masjid. Dan tidak harus berdekatan dengan mayit. Bisa jaraknya itu jauh. Begitu ya anak-anak. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan masukkan pertanyaan kalian di bawah ini, di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin kalian ingin bertanya nih, atau ingin bercerita tentang bagaimana pengurusan jenazah di rumah kalian, di lingkungan sekitar kalian. Boleh sekali anak-anak kalau misalnya kalian ingin bercerita ataupun bertanya. Nanti ibu akan segera fast respon dengan menuliskan jawaban di kolom komentar di bawah ini ya kalian. Dan anak-anak, kesimpulannya pada siang, sore, pagi hari ini pembelajaran di bab 2 ini kita itu sebagai seorang muslim harus wajib mengurus jenazah orang yang meninggal, karena seperti tadi hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi karena pada masa pandemi COVID-19 ini sudah ada timnya begitu ya. Tapi jika memang meninggal bukan karena positif COVID-19, kita wajib datang memberikan bela sungkawa, dan juga kalau bisa kalian ikut mensolati karena sudah dapat materi tentang sholat jenazah. Tentunya kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengkafani, cara mensolati, cara menguburkan, dimana tadi tata cara mensolati sudah ibu sampaikan begitu. Dan selanjutnya ibu ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian melakukan praktik sholat jenazah seperti apa yang sudah ibu contohkan tadi, dan divideokan. Lalu videonya itu kalian kirimkan ke ibu melalui email yang tertera di bawah ini, dan juga kalian bisa mengirimkannya lewat WA anak-anak. Kalian bisa mengirimkannya lewat WA. Nanti videonya ibu tunggu video praktik dari kalian ya. Oke anak-anak, ibu sangat mengapresiasi sekali untuk kalian. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya bagi kalian yang mengirimkan tugas tepat waktu dan tentunya videonya bagus ya, praktik sholat jenazahnya ya, kalian akan ibu berikan nilai tambahan plus ya, nilai tambahan untuk kalian yang mengumpulkan tepat waktu dan tercepat nomor 1. Nanti ibu akan berikan nilai tambahan juga apresiasi dari ibu. Dan anak-anak, terima kasih kalian sudah membersamai ibu belajar hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Minggu depan materinya adalah tentang fikih muamalah. Jadi kita sudah masuk bab berikutnya tentang fikih muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Dan anak-anak, apabila ibu ada salah-salah kata, ibu mohon maaf kepada kalian, mohon dimaafkan.
Dan kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.